Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Alhamdulillah, kita berada di pagi Jumat yang penuh berkah ya. Sudah melewati separuh bulan Muharram, masuk minggu ketiga, sudah mau habis. Seperti biasa kita setiap pagi Jumat Alhamdulillah, setiap pagi Jumat di masjid kita ini, Masjid Dagang Muttaqin, mendengar, menikmati surah Sajadah. Hari ini kita ambil beberapa ayat tentang kejadian manusia. Dalam Quran banyak ayat tentang kejadian manusia. Bahkan dalam Quran ada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Al-Alaq yaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dalam surah Sajadah ini dibilangnya sini summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan anak keturunan Adam, kita inilah ya, dari air. Nah, kejadian kita dari air. Banyak sekali dalam Quran ayat membicarakan tentang kejadian manusia. Di sini dibilangnya ma'im mahin, air yang hina. Nah, kalau dalam surah lain ada yang dikatakan dari nutfah. Nutfah itu sperma ya. Dalam surah Al-Qiyamah ada dikatakan mim maniyyi yumna, dari air mani. Nah, ada kalanya dinyatakan dengan jelas. Kalau di sini dikatakan dari ma'im mahin, air yang hina. Dalam surah At-Tariq kita disuruh memperhatikan falyanzuril insanu mimma khuliq. Setiap manusia hendaklah memperhatikan dari apa dia diciptakan. Subhanallah, banyaknya ayat menyuruh kita memerhatikan kejadian kita ini, bahwa kita dulu ndak ada. Kemudian awal kejadian manusia itu dari air ayahnya, bercantum dalam rahim ibunya, disebut dalam banyak surah. Dalam surah Sajadah ini ditambahkan lagi tsumma sawwahu, kemudian disempurnakan kejadian manusia itu dalam rahim ibu. Wa nafakha fihi min ruhih, ditiupkan roh dalam rahim ibu. Pikir-pikirlah ya, kadang tidak terfikir, tapi kita diingatkan dalam Quran. Ingatlah asal kejadiannya, ingatlah rahim ibu, ingatlah macam mana step-step kejadian manusia itu. Yang lebih terperinci dalam hadis ya, dalam hadis. Jadi isi Al-Quran dan apa yang disampaikan dalam hadis sesuai dengan sains, sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia, yang manusia baru tahu tentang asal kejadian manusia ini, ataupun step apa bahasa kitanya step, fasa atau fase kejadiannya. Dalam Quran, dalam hadis disebut secara terperinci. Dalam ilmu kedokteran, apalagi yang berhubungan dengan embriologi, ada namanya ilmu embriologi ataupun bahasa Arabnya ilmu al-jinnah, diterangkan secara terperinci sesuai dengan ilmu kedokteran. Bahkan banyak orang yang bila memartikan ini semakin kuat keimanannya kepada Allah. Kita disuruh di sini memikirkannya, wa nafakha fihi min ruhi, dalam rahim ibulah kita ditiupkan roh setelah melalui 3 proses. Proses pertama air, proses kedua darah, proses ketiga daging.
baru ditiupkan roh. Di sini disebutnya wa ja'ala lakumus sama', perkakas yang mula-mula diciptakan dalam rahim ibu, pendengaran katanya, telinga. Wal absar, kemudian mata ataupun penglihatan. Wal afidah, kemudian hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Artinya apa? Jadilah golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sedikit ini. Berarti kebanyakannya tidak ingat. Tidak ingat. Begitu juga dalam surah Al-Balad yang kita dengar dalam rakaat kedua yang dibaca imam tadi, juga disebut juga di sana ada kesamaannya. Dan dalam Quran ini memang banyak ayat-ayat yang banyak kesamaannya. Suratul Balad, la uqsimu bihadzal balad. Di tengah surah itu ada penjelasan yang agak terperinci juga tentang asal kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah payah asal kejadian manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia itu dalam kesusahan. Lantas ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Adakah manusia patut menduga bahwa tidak ada orang yang mampu mengazabnya? Adakah dia dibiarkan begitu saja? Itu maksudnya. Kemudian dalam ayat sesudahnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah kamu menduga tidak ada yang melihat kamu? Kita ini dilihat, diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh malaikat. Ayahsabu allam yarahu ahad. Adakah manusia menduga tidak ada orang yang melihatnya? Kita ini dilihat Allah. Kalau bagi orang beriman bukan dilihat saja lagi, ditolong, diurus. Kita dilihat, kita ditolong, kita diurus. Bukan dilihat saja lagi ya. Kalau orang yang tidak taat, dilihat dan dibiarkan, tidak diurus. Jadi ada manusia itu yang diurus dengan baik, ada yang dibiarkan. Kalau Allah itu mengurus orang itu, diurusnya hatinya, diurusnya nafsunya. Maka mengurus nafsu ini wajib, mengurus hati wajib. Kalau orang itu tidak diurus oleh Allah, hatinya tidak dibantu, nafsunya terbiar. Bila nafsu orang itu dibiarkan, tidak diurus, orang itu akan diambil oleh iblis. Itulah kebanyakan manusia ya, malam dikuasai iblis, tidak mampu ke masjid. La ilaha illallah, tidak bisa berjalan ke masjid, diikatnya, dikencinginya, la ilaha illallah. Subhanallah. Orang beriman tidak. Orang beriman dijaga Allah, diaturkan tidurnya, diaturkan aktivitasnya. Alam naj'al lahu ainain, katanya. Bukankah sudah dikasih kamu dua mata, dua buah mata setiap orang bagi yang normal ya. Walisanan, lidah, wasyafatain, dua bibir. Di sini sebut bibir. Kalau dalam surah Sajadah tadi pendengaran, penglihatan dan hati, di sini sebutnya mata, lidah dan dua bibir. Wahadainahun najdain, Allah tunjukkan jalan yang baik, jalan yang tak baik. Bagi orang yang mau mendekati Allah, Allah ajar dia. Allah suruh dia berfikir, Allah suruh dia belajar, mau membaca Quran, mau mendengar hadis, mau menambah ilmu. Panduan sudah cukup ya, pedoman sudah cukup. Wahadainahun najdain, ditunjuki dua jalan, jalan yang baik, jalan yang tak baik. Tinggal kita memilih. Sama dengan ayat juga sesudahnya surah Asy-Syams, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, katanya. Allah itu menunjukkan orang untuk menempuh jalan yang tak baik dan jalan yang baik. Tinggal kita memilih. Itulah ya. Itulah kemarin dalam surah Abbas juga diceritakan
tentang asal kejadian manusia. Kalau dalam hadis katanya lebih terperinci lagi, sehingga waktu ditiupkan roh dituliskan dalam catatan tentang nasib orang itu, adakah dia bahagia atau tidak bahagia, katanya disebut di sana. Sehingga sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, kalau sudah ditentukan waktu rahim ibu orang itu baik atau tak baiknya, untuk apa lagi bekerja? Kata sahabat Nabi. Kata Rasulullah, bekerja sajalah, berusaha sajalah. Masing-masing orang itu akan dimudahkan Allah. Kalau dia menjadi orang baik, akan dimudahkan kebaikan itu, katanya. Kalau dia orang yang tidak bernasib baik, akan terbiar keadaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikiannya hebat Quran ya. Disuruh kita memikirkan asal kejadian kita, supaya kita ingat kita ini sedang di mana, kita dari mana, kita sedang di mana, dan nanti hendak kemana. Kita ini dari mana? Dari tidak ada, dari air, dari darah, dari daging, dari rahim ibunya. Subhanallah. Sedang di mana? Sedang hidup sementara. Hidup sekarang ini sementara. Jangan tertipu, dalam Quran disebut banyak ayatnya ya. Hidup ini hidup sementara. Hidup yang sebenarnya nanti di sana. Ini ujian, ini permainan. Jangan tertipu dengan permainan keduniaan. Jangan lalai, jangan lengah. Maka dalam ayat lain juga disebut faktor-faktor yang melengahkan manusia, antara lain amwal, harta benda, antara lain anak, keluarga. La tulhikum amwalukum wala auladukum, katanya dalam surah Al-Munafiqun itu ya. Dalam surah Al-Munafiqun, jangan kamu ini dirintangi oleh harta. Gara-gara harta lalai ibadahnya, gara-gara anak lalai ibadahnya. Kalau kamu dirintangi oleh dua faktor ini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu hidup kamu dirintangi, kamu akan rugi, katanya. Karena apa? Harta kecuali yang digunakan untuk keagamaan, harta yang tidak digunakan untuk keagamaan akan tinggal. Ramai orang mengurus harta benda, letih, penat, capek mengurus harta benda, harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal. Subhanallah. Simpanan tinggal. Anak akan berpisah, istri akan berpisah, akan bercerai nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Inna lillah, kita ini kepunyaan Allah, kita ini milik Allah. Itu maksudnya ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada pemiliknya. Dikasihnya kita nyawa, dikasihnya kita kesempatan hidup, supaya kita tahu kita hendak kemana, kita sedang di mana, kita dari mana. Kita dari tidak ada, kemudian diproses melalui beberapa proses, jadilah kita ini. Sekarang sudah ada yang sudah lewat 50 tahun, ada yang habis sudah lewat 60 tahun, lewat 70 tahun. Jadi siap-siap sajalah untuk menghadap Allah. Kalau kita selalu datang ke rumah Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Dalam hadis dikatakan, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Tidak mungkin orang tuh matinya terbiar, pagi dia ke masjid, malam dia ke masjid, pagi dia ke masjid, malam dia ke masjid, lalu matinya dibiarkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang kita baca, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak mungkinlah ya Allah, engkau tidak mengurus aku ya Allah. Tidak mungkinlah engkau tidak mengurus aku. Dari dulu aku ke masjid lagi ya Allah, pasti engkau akan mengurus aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.